Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, masih pakai yang sama dan tempat yang sama ya teman-teman ya. Kali ini aku bakal ngebahas tentang persiapan materi dan cara memikat audiens teman-teman. Nah ini juga buat narasi ini ya, presentasi gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih kebingungan kalau misalkan gimana sih cara mempersiapkan materi dan menjadikan audiens saat kita presentasi itu terpikat kepada kita gitu, menarik gitu ya. Nah teman-teman nih ya, jadi saat kita melakukan presentasi gitu ya, ada dua hal utama yang harus kita lakukan kalau menurut aku ya gitu ya. Kita itu harus mempersiapkan dan memperhatikan materi, dan apa ya, cara menyampaikannya itu agar audiens itu terpikat atau menarik kepada kita itu bagaimana gitu. Nah pertama teman-teman ya, mari kita bahas apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam presentasi kita gitu ya. Mau itu presentasi kelompok gitu, makalah kelompok, atau misalkan mempresentasikan hasil tugas berita dan artikel kita gitu ya, ataupun saat presentasi sidang skripsi mungkin ya gitu ya. Di antaranya yaitu pastinya pemahaman materi teman-teman ya. Sebelumnya kita kan pasti sudah tahu apa yang akan kita bahas, apa yang kita akan ambil nih gitu saat kita presentasi yang akan datang gitu ya. Nah jangan sampai mendadak ya teman-teman ya. Kita harus mempunyai persiapan mental, keberanian kita dulu pastinya gitu ya. Nah baru deh kita harus menyusun pemahaman materi kita gitu ya. Pemahaman materi presentasi kita itu kita akan membahas tentang misalkan opini dan feature gitu ya. Nah kita harus mendalami gitu, opini itu apa gitu, feature itu apa, yang sebelumnya aku bahas ya tadi ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, kita harus benar-benar memahami topik yang akan kita sampaikan nanti saat kita presentasi. Jangan sampai mengandalkan slide gitu, PPT gitu ya. Tapi aku juga masih sering sih ya teman-teman ya, masih sering mengandalkan PPT gitu ya, PowerPoint gitu ya, kayak ya udahlah baca gitu, karena emang benar-benar antara tidak ada persiapan, antara memang malas teman-teman ya. Jangan dicontoh, itu masih kemarin-kemarin. Sekarang aku udah tahu nih tips and triknya harus bagaimana gitu. Jadi aku nggak mau ngulangin hal memalukan lagi gitu ya. Tapi mungkin ada aja ya curi-curi pandang gitu ya. Terus teman-teman ya, kita harus tahu gitu ya, harus memastikan bahwa kita harus tahu isi materi kita secara mendalam. Agar apa ya, agar percaya diri gitu ya teman-teman ya, saat kita berbicara di depan teman-teman di kelas gitu. Terus struktur presentasi juga harus jelas teman-teman ya. Jangan misalkan materi kita awalnya kita misalkan akan membahas tentang artikel gitu ya, kita tidak menjelaskan artikel langsung ke contohnya dulu, kita langsung ke jenis-jenis gini, sedangkan orang-orang juga artikel itu apa gitu. Kita harus menjelaskan dulu gitu apa yang dimaksud atau apa yang kita presentasikan gitu ya. Seperti membahas latar belakangnya dulu gitu ya teman-teman ya, kayak pembukaan, isi, baru deh kita penutup gitu. Terus ada visual yang menarik juga teman-teman ya. Gunakan PPT atau PowerPoint saat presentasi itu yang ringkas teman-teman ya. Jangan banyak teks gitu, kalimat-kalimat gitu, sehingga si para audiens itu bosan gitu ya, bosan kepada apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah dan PowerPoint juga teman-teman harus menarik ya, kayak ada kreatif lah gitu, kayak ada bunga-bunga lah, apa misalkan teknologi atau yang gerak-gerak kayak gitu. Gimana ya, aku kurang paham ya, nanti aku belajar lagi deh biar paham kalau tentang edit PowerPoint gitu ya. Terus selanjutnya itu persiapan teknikal teman-teman ya. Jadi kita harus cek alat bantu presentasi seperti kalau misalnya di kelas ya, proyektor gitu ya, terus laptop gitu ya, atau enggak HP, atau enggak kalau aku sih presentasi lebih mengandalkan kertas
kertas tulis gitu ya, poin-poin. Tapi tentu poin-poin itu buat proyek tertentu itu harus ada sih teman-teman ya. Terus yang pastinya itu yaitu latihan. Ini penting banget teman-teman ya, latihan. Melakukan simulasi saat presentasi sendiri itu atau di depan teman-teman gitu depan kaca ini itu penting mengukur durasi dan melatih intonasi serta ekspresi teman-teman ya. Terus bagaimana sih caranya agar audiens itu tertarik gitu ya, terpikat saat kita presentasi? Nah teman-teman ya, mengawalinya itu dengan pembukaan menarik teman-teman ya. Jangan assalamualaikum, baik di sini saya akan presentasikan tentang apa itu artikel, jangan kayak gitu ya. Bisa memulai kita dengan pantun gitu ya, dengan ada guyonan gitu, bercanda-bercandaan gitu teman-teman ya, atau enggak cerita-cerita gitu ya yang unik-unik gitu ya, kepada audiens gitu ya, sehingga audiens itu tidak mengantuk gitu, tidak monoton juga presentasi kita. Terus pakai bahasa tubuh aktif dan ramah teman-teman ya, jangan kayak baik saya akan presentasikan ya gitu ya. Jangan sampai kita seperti patung teman-teman ya, kita harus mengandalkan gerakan tubuh gitu ya, sehingga kita bisa berbaur dengan para audiens gitu teman-teman di kelas gitu. Terus juga harus adanya interaksi dengan audiens, penting. Jangan kita ngomong aja ya, presentasi aja, membahas materi aja ya, tanpa kita menanya kepada audiens, coba kamu, apa yang kamu tahu tentang ini gitu. Oh ya, gimana pandangan kamu tentang ini gitu ya. Ayo siapa yang pernah kayak gini gitu teman-teman ya, kayak diajak juga audiensnya. Jangan seakan-akan audiens itu mendengarkan kita tanpa berbaur dengan materi kita gitu, dengan presentasi kita gitu ya teman-teman ya. Terus yang terpenting juga sebelum penutup yaitu vokal. Nah aku lupa bahas sih vokal. Coba saat presentasi ya, saat kita presentasi, vokal suara kita itu lebih dijelaskan gitu, lebih ditingkatkan gitu. Jangan sampai kalah dengan audiens yang kadang teman-teman suka ada yang ngobrol gitu ya di belakang gitu ya. Nah untuk penutup teman-teman ya, kita juga bisa memakai trik-trik yang menarik gitu ya, kayak pantun bagaimana gitu, atau enggak candaan-candaan gombalan gitu ya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya jangan tunggu sempurna untuk mulai berbicara, mau itu berbicara komunikasi langsung kepada seseorang gitu ya, yang lebih tua atau lebih muda gitu ya, atau enggak saat kita presentasi di kelas. Karena ya teman-teman ya, dengan berbicara kita sedang menuju kesempurnaan. Jangan cari yang sempurna, sempurnakan aja yang ada. Oke, saya Safana Dadaniro. Mungkin cukup sekian. Semoga kita bertemu lagi dan membahas lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.